yang namanya keputihan itu juga disebabkan oleh kuman yang dinamakan chlamydia. Banyak bahasa baru ya sekarang. Iya. Chlamydia ya. Chlamydia. Nah, kuman yang dinamakan chlamydia. Nah, apabila seorang wanita memiliki keputihan yang berbau segala macam dan itu akibat dari infeksi kuman chlamydia dan tidak diobati, nah ini bahaya banget. Nah, efeknya apa? Jadi kuman chlamydia ini nanti bisa menginfeksi dari tuba. Tuba itu adalah saluran yang menghubungkan dari rahim, ya. Jadi ini rahim nih, ya, ini rahim. Ini di sini tuh ada tuba 2. Oh. Nah, ini yang menghubungkan antara rahim dengan ovarium satunya, yang kiri dan yang kanan, gitu. Jadi tubanya ada 2, ovariumnya ada 2, jadi gini. Nah, padahal kita tahu yang namanya proses kehamilan itu kan bertemunya sperma dengan sel telur. Kalau tubanya terinfeksi dan mampet akibat dari chlamydia itu, tidak akan ada pertemuan sel telur dan sperma. Tidak akan terjadi kehamilan. Nah, itulah yang salah satu penyebab susah memiliki anak karena itu. Oke. Gitu. Dan nantinya berakhirnya bukan promil, udah nggak bisa dilakukan promil, akhirnya nggak bisa dilakukan promil karena udah mampet dua-duanya dan akhirnya harus ke bayi tabung seperti itu. Jadi kenapa saya bahas keputihan penting ya karena itu tadi ya. Itu rangkumannya seperti itu. Iya ya, aku baru tahu loh. Berarti kalau tuba tadi kesumbat gitu ya, terhambat dan si pria kan mengeluarkan spermanya, tapi sel telurnya nggak keluar atau karena tersumbat tadi, ya nggak ketemu dan kayak kalau dianalogikan dalam konteks pertemuan gitu ya, misalnya ada orang yang ketemu di dating apps atau kenalan dating apps, janjian di coffee shop gitu ya, pria datang, ceweknya nggak datang gitu ya, nggak terjadi ya, cancel gitu, tidak bisa apa ya, tidak terjadi potensi kehamilan berarti di sana ya. Betul, itu aku baru tahu loh, berarti itu faktor kenapa orang susah hamil atau susah punya keturunan ya. Jadi keputihan itu harus aware nih, wanita-wanita ini harus aware. Dan banyak loh kejadian itu, yang saya bilang tadi fenomena pingpong itu. Ya, ini makanya saya bahas nih sekalian. Jadi kalau mau periksa ya udah. Meskipun memang penyebabnya juga belum tentu nih karena si prianya, bisa juga karena keputihan yang bukan karena infeksi menular seksual, bisa juga. Tapi kalau periksa sebaiknya berdua aja. Ya, apapun penyebabnya, ya paling enggak, ya tadi Mas Bilal ngomong, ya paling enggak ditemenin lah, seperti itu. Iya. Ya. Tadi ada kanker serviks, ada keputihan. Ada lagi yang kita harus perlu tahu? Ada lagi. Nah, ada lagi, oke siap. Ya. Apa tuh? Mas Bilal pernah dengar PCOS? PCOS. Enggak pernah. Belum pernah dengar, oke. Jadi PCOS itu adalah singkatannya Polycystic Ovarian Syndrome. Polycystic Ovarian Syndrome. Nah, jadi ini adalah gangguan hormonal yang ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, menstruasinya terganggu. Dia jarang mens, bahkan tidak sama sekali. Yang kedua, ada peningkatan yang namanya hormon androgen. Jadi ada pertumbuhan kumis yang berlebihan pada seorang wanita. Oke. Lalu ada pertumbuhan rambut di tangan, di kaki, di dada. Lalu ada pertumbuhan jerawat yang berlebihan juga. Lalu juga biasanya disertai dengan rambut yang rontok. Ini yang kedua. Ya. Nah yang ketiga, hanya dokter spesialis kandungan aja yang bisa ngelakuin, yaitu saat dilakukan USG transvaginal, kita melihat ovariumnya abnormal. Jadi ovariumnya itu kecil-kecil, bentuknya kecil-kecil dan banyak, seperti itu. Nah wanita dikatakan PCOS apabila memiliki tanda-tanda 2 dari 3 ini, itu sudah bisa dikatakan wanita itu PCOS. Seperti itu. Dan ada lagi Mas Bilal, saya akan menyampaikan 3 fakta mengenai PCOS. Boleh. Kenapa PCOS itu penting? Jadi yang pertama, PCOS itu diderita oleh wanita 10-20%. Dan 50% diantaranya tidak sadar kalau dia terkena PCOS. Karena apa? Minim literasi, tidak mau tahu, nggak peduli, dan nggak mau periksa ke dokter kandungan. Seperti itu fakta yang pertama.
fakta kedua, 50% dari wanita yang PCOS bisa berkembang menjadi penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus, penyakit kardiovaskuler sampai dengan stroke. Jadi kebayang ya, gitu. Itu fakta yang kedua. Dan fakta yang ketiga nih, wanita dengan PCOS 2-3 kali lipat bisa mengalami yang namanya kanker dinding rahim atau kanker endometrium, seperti itu. Nah, itulah mengapa saya menganggap bahwa PCOS itu sangat penting, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya ditanyakan apa yang perlu diketahui, ya 3 itu. Jadi kanker serviks, keputihan, sama PCOS. Nah, itu hal yang penting harus diketahui oleh setiap wanita, seperti itu.